warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni musik kurikulum Merdeka. Anak-anak, untuk bab 1 kurikulum Merdeka, anak-anak diajak untuk belajar bernyanyi solo. Mari ikuti penjelasan kegiatan dari kurikulum Merdeka ini. Anak-anakku kelas 7 di kurikulum Merdeka, kalian akan belajar seni musik yang memiliki tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menunjukkan kepekaan terhadap unsur-unsur bunyi. 2. Peserta didik mengamati, mengumpulkan dan merekam pengalaman dari beragam praktek musik di industri musik saat ini. 3. Peserta didik berlatih dan berpikir kritis terhadap proses yang harus dilalui dalam menjalani kompetisi bernyanyi. Yang keempat, peserta didik berlatih teknik vokal yang baik secara bertahap, memiliki kebiasaan baik dan rutin berpraktek musik. Yang kelima, peserta didik belajar dan berlatih memahami simbol not balok dan not angka agar dapat mandiri berlatih. Kemudian dalam belajar bernyanyi secara solo, terintegrasi muatan-muatan profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini ada dalam memahami kehadiran Tuhan berdasarkan nilai religius dalam aktivitas berolah vokal, berkompetisi, menampilkan yang terbaik karena anugerahnya. Kemudian yang kedua, kreatif, mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui lagu yang indah, memberikan nuansa yang baru dan beda. Kemudian memberikan daya pukau, penampilan bernyanyi secara solo yang terbaik, baik penampilan, ekspresi, penguasaan panggung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri, berjuang menempa diri dalam memperbaiki kompetisi, terutama dalam berolah vokal. Bernyanyi solo menuntut seorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kemandirian yang kuat untuk menyajikan yang terbaik, serta menginspirasi banyak orang dengan penampilannya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar unit 1 tentang bernyanyi secara solo. Coba anak-anak kalian lihat gambar ini. Ya, baik. Dari gambar tersebut kalian pasti ingat ajang kompetisi vokal nasional yang melibatkan ribuan peserta dari seluruh negeri. Mereka berproses panjang dalam merebutkan juara. Dari audisi online, audisi langsung, kemudian audisi di depan juri, dan akhirnya di panggung spektakuler yang disaksikan jutaan mata. Kemampuan peserta diuji dari kualitas suara, teknik vokal, penampilan, serta daya pukau di depan juri dan penonton. Masukan dari dewan juri sangat membantu para peserta berproses menjadi yang lebih baik. Tidak hanya itu, sharing pengalaman dari dewan juri yang notabene orang-orang hebat di bidang vokal sangat membantu untuk berproses menjadi idola remaja masa depan, khususnya bidang vokal. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kalian akan diajak lebih dalam memahami, mengetahui tentang bagaimana bernyanyi solo itu. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan bahas idola remaja. Idola remaja dalam kamus bahasa Indonesia adalah seseorang atau patung atau gambar dan lain sebagainya yang dikagumi. Namun kaitannya dengan pembelajaran kita tentang kompetensi vokal, idola remaja adalah seseorang yang dikagumi karena memiliki kemampuan yang lebih di bidang vokal. Kemampuan itu salah satunya teruji lewat ajang pencarian bakat. Saat ini banyak ajang pencarian bakat, baik dalam dan luar negeri. Di dalam negeri misalnya ada kontes dangdut Indonesia, ada Kid Voice, ada X Factor, ada Dangdut Academy, ada Liga Indonesia, Liga Dangdut, Indonesian Idol, dan lain-lain. Dari sekian banyak ajang pencarian bakat, telah banyak menghasilkan idola-idola baru di kalangan remaja, khususnya vokal. Para idola
tersebut telah menemukan dunianya dan sukses di bidangnya. Dunia hiburan, dunia musik dan vokal, atau kita sering menyebut dengan dunia entertain. Para idola remaja ini berjuang sendiri dengan kemampuan vokal secara totalitas. Mendapat masukan dari juri, ada pelatih yang terus menempa, diuji secara langsung dengan jutaan orang. Kemudian mereka memulai karir dengan bernyanyi secara solo di dunia entertain. Baik anak-anak, kita sekarang akan membahas menjadi juri. Bagaimana cara menjadi juri itu? Iya. Menjadi juri di ajang pencarian bakat dibutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan karya. Pengalaman berarti memiliki pengalaman di bidang tarik suara. Lagu apa saja yang pernah dibawakan, berapa album musik yang telah dibuat. Sedangkan karya ada lagu-lagu yang pernah dibawakan, lagu-lagu yang pernah diciptakan. Dan yang terpenting, juri vokal memiliki kompetensi di bidang vokal. Jadi bisa mengapresiasi, mengevaluasi, memberikan masukan secara dalam, dan memberikan penilaian yang tepat. Tercatat di dunia hiburan yang pernah menjadi juri, ada siapa saja anak-anak? Ya, misalnya Anang Hermansyah, Judika, Bobby Romeo, Inul Daratista, Ahmad Dhani, Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, Ari Lasso, Rosa, Soimah, dan masih banyak lagi. Namun demikian, untuk sebuah kompetisi vokal, jurinya kondisional. Kalau kegiatan di wilayah daerah tertentu, tentu ada orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Bisa kalangan akademisi, praktisi, atau pendidik seni. Sebenarnya kriteria untuk penilaian juri itu apa saja anak-anak? Oke, ada ketepatan nada atau intonasi. Orang menyebut pitch control. Kemudian lirik, rangkaian kata-kata dalam sebuah lagu atau bisa disebut syair. Ya harus hafal kalau memang ajang kompetisi bernyanyi. Kemudian suara, materi suara. Bagaimana suara seseorang atau dasar suara seseorang. Memiliki karakter tertentu masing-masing suara, masing-masing orang mempunyai timbre. Nah, ini dasar atau masuk wilayah suara. Kemudian ada penampilan. Penampilan adalah seseorang penyanyi bisa diukur bagaimana berekspresi, menghayati lagu, bagaimana menguasai panggung, body language-nya bagaimana, koreonya, daya pukulnya, dan totalitasnya. Ini penampilan. Tapi mungkin bisa dikembangkan lagi karena saking banyaknya yang perlu dikomentari atau dinilai, mungkin bisa dikembangkan lagi. Tapi dalam hal ini cukup 4 kriteria saja bagi anak-anak untuk bisa nanti menilai teman-temannya dalam bernyanyi, yaitu ketepatan nada, lirik, suara, dan penampilan. Sekarang kegiatan kelompok, silahkan buat kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Salah satu perwakilan kelompok mewakili menyanyikan lagu pop yang disukai. Kelompok yang lain memberikan penilaian. Tadi ada intonasi, lirik, penampilan, dan suara. Kalau sudah selesai, gantian kelompok penampil dan yang lain menilai. Begitu terusnya. Jadi kelompok satu menilai kelompok yang lain. Kemudian ada diskusi di dalamnya. Silahkan dilaksanakan anak-anak. Begitulah anak-anak untuk bab 1 bagian 1 tentang bernyanyi secara solo, idola remaja, bagaimana menjadi juri, dan kegiatan-kegiatan secara mandiri, kegiatan kelompok. Selamat belajar, tetap semangat, menempa diri. Terima kasih, selamat berjumpa di season berikutnya bernyanyi solo tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.